Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh udah mangan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun al-qa'im wal-qa'in fiha khairun al-masi wal-masi fiha khairun nas-sa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan, yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Musa soiko. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadir. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadir, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan Madharul Jamal. Madharul Jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai paham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum atau dalam bahasa ngajinya qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi.
Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Sehingga Allah tahu cara bikin kuman. Terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Terus gak kebayang. Kamu bayangkan kayak makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, enggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa sih? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat Ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat Ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mangkel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi mau mangkel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat Ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta atau bukti suudon kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki enggak apa-apa, jalan sama lelaki enggak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga enggak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama enggak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Enggak boleh didurhakai, enggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat Ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat Ghafur. Nah, umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap bahwa urip mangan turu ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun al-qa'im wal qa'in fiha khairun al-masi wal masi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah.
Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernuri A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar aja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai milih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah agak sambung karena pikirannya ulama memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau